Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Resiko Teknologi akan mewawancarai UMKM yang beranggotakan saya Febrianti dengan NIM 962023 029. Saya Mona Safira dengan NIM 9620233038. Saya Nurlia dengan NIM 9620230049. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurlia. Saya dari Politeknik Negeri Balikpapan. Izin ya Ibu, ingin menanyakan tentang usaha Ibu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Saya dengan Bu Asti. Oke, Ibu Ati, izin ya Ibu ingin mempertanyakan tentang usahanya. Jadi yang pertama, sejak kapan sih usaha Ibu ini tuh mulai berjalan? Usahanya itu berjalan sudah sekitar 8 tahun. Oke. Terus masalah apa sih yang paling sering dihadapi dalam kegiatan Ibu ini? Kalau masalahnya ya cuma masalah kayak kalau lagi pengen belanja, kita lagi sibuk, terus kayak kendalanya capean karena melayani pelanggan juga. Terus kendalanya kalau ada yang nggak bisa lengah karena ada sesuatu yang kita takutkan dari orang-orang yang berniat jahat, jadi nggak bisa ninggalin gitu. Kendala apa yang paling sering terjadi dalam usaha Ibu? Kalau kendalanya itu cuman ini aja sih ya, kadang kalau modalnya lagi nggak ada, terus karena kayak banyak orang yang menghutang gitu, jadi kendalanya itu. Terus yang keempat, apakah usaha ini tuh pernah mengalami masalah keuangan? Iya, kalau masalah keuangan ya dari memutar modal itu karena orang itu kan sering mengambil kayak mengutang belum membayar, dan di situ akhirnya modalnya nggak bisa. Pertanyaan selanjutnya, apakah pernah terjadi penipuan atau pencurian dalam usaha Ibu? Ya, pernah terjadi. Pernah terjadi, yaitu orang itu menawarkan produk, tapi produk itu tidak ada barangnya, tapi dia meminta uang. Seperti itu. Oke, selanjutnya, apakah sudah ada aturan atau cara untuk menjaga keamanan dari barang dan karyawan Ibu? Untuk menjaga peraturan, menjaga keamanan ya, mungkin dengan cara memasang CCTV. Sudah Ibu lakukan? Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah pernah mengalami masalah dengan bahan baku atau pemasok di toko Ibu? Masalah bahan baku pemasok itu pernah bermasalah. Dari tokonya itu sudah ada yang kadaluarsa, tapi kita beli itu kita nggak memeriksa, ternyata sampai di sini di tokonya ini barang itu kadaluarsa, Jadi nggak bisa dijual. iya, jadi nggak bisa dijual. Bagaimana cara mengatur uang usaha seperti pemasukan dan pengeluaran? Pemasukan dan pengeluaran itu caranya saya uang yang masuk itu nanti kita kalau perlu modal apa yang kita mau beli itu baru kita keluarkan lagi, belanjakan lagi. Kalau yang tidak perlu, yang masih ada stok, kita belum mengeluarkan, belum belanja. Ya. Apakah pernah mengalami masalah dengan teknologi atau pembayaran digital seperti QRIS? Kalau pembayaran mengenai QRIS itu kendalanya nggak ada, cuman di sini kita melayani yang membeli pakai QRIS itu kita nggak pernah melebihkan, harganya segitu ya segitu aja kita kasih, nggak ada tambahan atau admin biaya, nggak ada.
Bagaimana cara menghadapi persaingan dengan usaha sejenis di sekitar ini, Bu? Menghadapi persaingan jualan itu, yang penting kita menjual barang itu yang sesuai orang suka, terus kita harganya juga nggak nggak berubah-ubah, terus dengan pelayanannya juga kita harus lebih tingkatkan lebih bagus. Lalu, apakah ada resiko dari faktor luar seperti cuaca, aturan pemerintah, atau kondisi ekonomi? Kalau kayak jualan begini kan tergantung cuacanya. Kalau kayak es itu cuacanya agak panas, nah itu ada yang beli. Terus kayak faktor kerugian atau apa? Apa aturan dari pemerintah gitu, Bu, atas warung Ibu? Oh, kalau peraturan dari pemerintah itu, kalau pedagang yang kayak penjual seperti ini sih, kadang ada juga eh, penyuluhan untuk nambang modal, ya, kayak ngambil-ngambil uang dari lewat-lewat bank itu, ya ada juga. Baik, terima kasih Bu atas waktunya untuk diwawancarai. Iya, sama-sama. Terima kasih.